Assalamualaikum guys, AMMC lagi bagi-bagi banyak hadiah di akhir tahun ini. Ada jersey, topi AMMC, dan masih banyak hadiah lainnya. Caranya cukup gampang ya guys. Cukup like, subscribe, and share video AMMC dan jawab pertanyaan berikut ini. Apa kepanjangan dari AMMC? Cukup gampang kan? Tulis jawaban di kolom komentar khusus di video ini. Dan jangan lupa sertakan nomor HP kalian. Semakin banyak mengirim, semakin banyak peluang mendapatkan hadiah ini. Diundi di akhir tahun 2020 ini. Tetap semangat ya guys. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, insya Allah saya doain masuk surganya tanpa hisab, segala urusannya dilancarin, rezekinya ditambahin, amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil hamdiyal wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa lagi di AMMC channel. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang materi membangun jiwa kewirausahaan di usia muda. Sebelumnya, udah ada yang kenal dengan saya belum? Kalau belum kenal dengan saya berarti jarang nonton TV atau nonton YouTube. Oke, saya Kuku Widodo, owner dari AMMC, Harga Makmur Motorcycle Mechanical Course. Oke, langsung saja ya kita masuk ke materinya. Pada gambar kita lihat ini ada banyak orang yang sedang berjalan kaki. Berjalan kaki baik yang mengangkat beban atau yang tidak membawa beban. Artinya apa? Pada gambar ini kita melihat ada suatu masalah, ada suatu kebutuhan yang belum terpenuhi. Yaitu kalau orang yang berjalan kaki berarti mereka membutuhkan suatu kendaraan. Kendaraan ada berbagai macam jenis, mulai dari sepeda, sepeda motor, terus pesawat terbang, helikopter, kereta api, kapal laut, dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini, dalam materi ini kita akan khususnya akan membahas tentang sepeda motor. Sepeda motor ada berbagai jenis juga, ya berbagai macam, berbagai produksi, dan diantaranya salah satu contoh-contoh produksi sepeda motor yang udah diproduksi oleh berbagai negara. Misalnya contohnya ini ada Satria FU, ini diproduksi oleh negara Jepang. Ya, kemudian ada Ducati, ini produksi dari negara Italia. Kemudian ini ada Jialing, udah jelas ya Jialing, nama kota di Cina kalau nggak salah ya. Ini produksi Cina. Kemudian ini ada yang sering nonton film India, Kucu Kucu Hata Hai, yang sering dipakai Sarul Karan untuk ke pasar ngantar neneknya. Nah, ini bajai pulsar ada dari India ya. Selanjutnya ada NMAX, salah satu contohnya ya. Ini produksi Jepang, ini Astra Grand juga produksi Jepang. Kemudian Indonesia memproduksi motor apa? Indonesia nggak kalah kreatif, Indonesia sangat luar biasa. Dia bisa menciptakan motor yang namanya Grand Max. Perkawinan silang antara Astrea Grand dengan NMAX dikawinkan jadi namanya Grand Max. Itulah namanya kreativitas luar biasa, tak terbatas ya. Indonesia mempunyai potensi-potensi besar untuk mengembangkan suatu produk, namun belum tersalurkan aja. Insya Allah ke depan kita akan membangun produksi-produksi dalam negeri sendiri, oke, yang nggak kalah kreatif ya. Ini Indonesia terlalu kreatif ya, ngawin-ngawinin senangnya. Ini Astra Grand dikawinin, terus motor bebek diajak meredeng-meredeng ya. Motor bebek kan untuk ke pasar, ini untuk meredeng-meredeng. Nah, terus setelah itu dipoto cekrek, terus update status. Nah, inilah kita ya, gambaran yang ada di sekitar kita. Kita terlalu kreatif ya. Oke, kalau gitu kita akan membahas mulai dari awalnya. Sekarang lebih sederhana lagi. Itu spare part juga banyak ya. Spare part sudah diproduksi oleh luar negeri rata-rata ya. Yang KW yang aslinya bikinan negara masing-masing, terus yang KW-nya atau yang biasanya itu udah banyak sih produksi Cina, Thailand, dan lain sebagainya. Indonesia bukan nggak punya produksi, banyak ada, bukan banyak ya, belum banyak
produksi Indonesia salah satunya contohnya knalpot itu Purbalingga misalnya ya, itu udah mulai. Tapi kan spare part ada ratusan bahkan ribuan. Mekanik sama dengan dokter. Jika dokter mengobati pasien, mekanik mengobatin sepeda motor. Namun perbedaannya jika dokter jantung seseorang mati atau paru-parunya mati gosong ya, itu nggak ada spare partnya, nggak ada gantinya ya. Namun kalau mekanik CDI mati, spool mati, coil mati ya, itu masih banyak spare part jualannya, masih banyak gantinya. Jadi resikonya lebih ringan yang mekanik ya, karena banyak spare partnya. Next, selanjutnya kita juga mekanik bisa memanfaatkan gadget atau smartphone untuk memulai usaha. Nggak harus punya bengkel ya, nggak harus punya toko ya, nggak harus punya tempat yang luas. Kita bisa memanfaatkan layanan online, jadi kita bisa jemput langsung pasiennya ya. Dimanapun kita bisa memanfaatkan Facebook atau WhatsApp untuk mempromosikan jasa mekanik kita. Ini sudah sering, udah mulai banyak ya yang melakukannya. Jadi lebih hemat biaya ya, lebih praktis. Oke, selanjutnya. Bang, mana bang? Adek, motor adek rusak bang. Ya Allah. Kemana abang mekanik yang ganteng tuh ya? Hati adek lagi sakit nih bang. Adek tungguin bang. Ini salah satu contoh bengkel online yang banyak ditungguin cewek-cewek. Makanya bang kursus di MMC bang. Iya dek, maaf dek. Abang kemarin salah jurusan. Abang jurusan memperbaiki hati adek bisanya. Memperbaiki motor abang nggak bisa dek. Maaf ya dek. Nah, ini akibat dari salah jurusan. Tidak memiliki keahlian bisa mengakibatkan fatal ya. Tidak bisa ngapa-ngapain, jadi pengangguran, susah mencari pekerjaan dan lain sebagainya ya. Makanya kita harus punya keterampilan. Intinya apa? Intinya kita harus kerja keras dan memiliki mimpi yang besar ya. Misalnya tamat SMK, berdoa semoga tamat SMK nanti bisa kuliah di universitas. Itu bukan mimpi yang besar, itu memang biasa-biasa aja gitu. Contohnya yaitu jika tamat SMK atau tamat sekolah nanti mau punya universitas sendiri, itu baru ya. Atau pengen punya bengkel sendiri yang besar, itu boleh ya. Itu baru nampaknya mimpi yang besar. Mimpi yang besar harus diiringi dengan kerja yang keras ya, dan kerja cerdas. Seperti kata presiden pertama kita, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, itu kata Presiden Soekarno kita. Artinya apa? Artinya kita jangan bermimpi setinggi pohon mangga. Kalau jatuh dari pohon mangga itu beneran sakitnya ya. Tapi kalau jatuh dari langit itu masih asik juga ya di antara bintang-bintang. Oke, jadi jangan takut bermimpi. Masih nggak percaya juga bahwa mimpi bisa jadi kenyataan. Kita lihat Neil Armstrong ya. Neil Armstrong waktu masih kecil, dia bersama teman-temannya melihat ke bulan, dan Neil Armstrong berkata, "Hai teman-teman, suatu saat aku pasti bisa terbang ke bulan." Apa kata teman-temannya? "Gila lu Trong, mana mungkin manusia bisa terbang ke bulan." Nah, ini akhirnya Neil Armstrong membuktikan mimpinya dengan kerja keras dan penuh harapan dan berusaha terus sehingga akhirnya dia orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di bulan. Mimpi jadi kenyataan yang nggak mungkin bisa menjadi mungkin dengan diawali dengan mimpi. Tapi jangan mimpi terus ya, harus bangun dari tidur dan wujudkan mimpi itu. Gimana solusinya? Caranya yaitu dengan menghindari rasa malas. Nah, malas sama dengan setan ya. Maaf ya kalau di sini ada setan. Nah, ya, itu sama dengan setan malas tuh ya. Mau sekolah malas, mau belajar malas, mau beribadah malas, mau bekerja malas. Ini bawaan setan. Setan mengajak kita ke maksiat. Nah, setan tidak senang kalau kita selalu berpikir positif, selalu semangat, selalu smart, selalu berjuang keras. Itu tidak senang. Nah, setan sukanya mengajak ke yang keburukan. Harus kita lawan dengan membaca auzubillahi minasyaitonirrajim dan berusaha terus lawan ya.
Kemudian kita harus bekerja lebih keras lagi dan harus lebih dari yang lain. Kalau misalnya orang ngangkat 1 drum, kita bisa mengangkat 4 drum atau 5 drum. Orang angkat 1 kardus, kita harus lebih keras lagi, harus lebih dari orang lain lagi. Itu namanya berusaha dengan sungguh-sungguh. Misalnya ini untuk suatu murid misalnya ya. Bu guru memberi soal, anak-anak ini soal ulangan kita ada 15 soal. Kita harus protes sama bu guru. Bu guru, masa ulangan cuma 15 soal, 30 soal dong. Nah itu, cara ini bisa dicoba di sekolah-sekolah masing-masing ya. Insya Allah nanti nilainya bukan 100 tapi 200 ya. Oke ya, kita harus berusaha lebih dari yang lain. Jangan biasa-biasa aja. Oke, intinya apa dalam kehidupan ini? Kita yaitu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Artinya kita harus mengharapkan bisa kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Kita harus raih dua-duanya ya. Namun kemauan keras, kerja keras, semangat keras harus didukung juga dengan yang namanya skill atau keterampilan ya. Jika tidak memiliki keterampilan, kita akan susah untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Namun jika kita mempunyai keterampilan atau skill atau mumpuni, kita bisa mempercepat mewujudkan impian-impian kita. Gimana caranya? Kita harus harus lebih dari yang lain. Kalau biasanya belajar biasa-biasa aja, kita harus yang luar biasa. Di mana tempat belajarnya? Khususnya sepeda motor, kita bisa belajar di AMMC. Satu siswa megang 1 mesin. Dan dibongkar full, nggak setengah-setengah ya. Bongkar pasang full sampai benar-benar bisa ya. Semua jenis mesin ada di sini. Dan siap kerja ya. Udah banyak lulusan-lulusan kita yang bekerja. Baik di bengkel-bengkel umum atau bengkel-bengkel resmi. Kemudian banyak juga alumni-alumni kita yang sudah buka bengkel sendiri ya, karena sudah benar-benar siap, udah mampu langsung buka bengkel sendiri. Mungkin di antara bengkel-bengkel ada bengkel di sekitar kita. Di mana tempatnya? Yaitu di AMMC, Arga Makmur Motorcycle Mechanical Course, yang beralamat di Jalan Pramuka, Kelurahan Gunung Alam, Arga Makmur, Bengkulu Utara. Dengan berbagai fasilitasnya, yaitu yang pertama ada seragam praktek. Ya, seragam prakteknya ini jersey ya. Jersey di belakangnya, di punggungnya bisa tulis nama dan nomor punggung ya. Kemudian ada buku panduan mekanik, kemudian mesin motor praktek lengkap ya, mulai dari Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Jialing dan lain sebagainya. Semua ada di AMMC. Ruang prakteknya yang cukup luas dan nyaman ya. Ini kita bisa lihat salah satu fotonya, ruang prakteknya cukup luas dan nyaman. Instrukturnya berpengalaman, instrukturnya sudah mempunyai bengkel sendiri. Jadi pengalamannya lebih banyak lagi ya. Free wifi, nah, jadi udah nggak usah beli paket lagi ya. Wifi-nya sudah ada sendiri. Belajar hari Senin sampai Jumat jam pukul 9 pagi sampai jam 4 sore ya. Kemudian ada sertifikatnya, kita diketahui juga oleh Depnaker dan Diknas. Kemudian belajarnya targetnya sampai bisa dan siap bekerja. Dan yang paling penting, yang terakhir, yaitu garansi 100% uang kembali. Jika dalam 3 bulan tidak bisa ngapa-ngapain, ya, belum ahli, belum paham-paham, itu kita balikin biaya pendaftarannya, kita kembalikan 100%. Oke ya. Semoga semua berjalan lancar dan selamat bergabung di AMMC, Arga Makmur Motorcycle Mechanical Course. Kursus umum dan kursus sambil magang ya. Ditunggu kedatangannya di AMMC. Demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.